Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita dipertemukan di dalam majelis ilmu, dan majelis ilmu ini di antara jalan paling cepat menuju surga. Jadi narekomelo ki sappa laleng kami namagati peletuk ki di surga na kong Allah Subhanahu wa taala, maka itu jalan paling singkatnya ilmu. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh jalan dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Majapuna nalomuangi pun Allah Subhanahu wa taala tariqan, jalannya menuju surga. Jadi seandainya itu jalanan sama dengan jalan tol, ya, orang berdesak-desakan di bawah, antri sampai berjam-jam, tapi kemudian orang yang melewati jalan tol itu bisa melaju dengan cepat. Seperti itulah berdesak-desakannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak ahli ibadah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, ibadah-ibadah sunnah misalnya. Semua ahli ibadah berdesak-desakan di situ untuk masuk surga melalui pintu ibadah ini. Ternyata yang paling cepat, yang paling singkat, yang paling mudah itu adalah ilmu. Dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga. Kemudian di majelis ilmu ini majelis yang penuh dengan ketenangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghasyiyat, ya, haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh ar-rahmah, ya, kemudian diturunkan kepadanya ketenangan. Dan kita cari, coba sapa ki. Misalnya ibadah salat misalnya, itu salat paling afdal salat di masjid paling dekat dengan rumah. Bahkan dilarang untuk, ya, memilih masjid yang jauh, ya kong kamu macawe aku boleh bolata. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak perlu melakukan susah payah perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ini kalau salat, tak perlu ke sana jauh-jauh, tak perlu ke An-Nur jauh-jauh misalnya. Kalau di dekat rumah ada masjid. Tapi kalau datang di sini menuntut ilmu, ya, maka kemakruhan itu hilang. La tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan atau bersusah payah melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Itu untuk tujuan ibadah. Tapi kalau tujuan menuntut ilmu, silahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Utlubul ilm. Silahkan menuntut ilmu kemana saja. Nah, inilah keutamaan ilmu. Bahwa di dalam menuntut ilmu ini ada futurnya. Ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Dan kita tidak perlu heran. Bahkan dalam maksiat pun orang ada futurnya. Apalagi dalam kebaikan. Banyak penggodanya. Bahkan orang itu futur dalam bermaksiat.
lalu kemudian dia pindah kepada maksiat yang lain. Nanti semangat kembali lagi kepada maksiat yang lama. Itu ahli maksiat, menghibur dirinya. Bagaimana kita dengan penuntut ilmu? Ketika kita jenuh dengan suatu ibadah, maka kita pindah dengan ibadah yang lain. Kita jenuh dengan suatu kajian ilmu, lalu kemudian kita mencari kajian ilmu yang lain. Lalu kemudian semangat kita kembali, atau tetap kita berada di jalan tersebut, sebab obatnya futur itu tetap berada di jalan tersebut. Alhamdulillah, jika kita masih mendapati diri kita istiqamah di atas ilmu, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, kemudian majelis yang seperti ini adalah majelis yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Menunggu di antara salat saja itu, kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat, pahalanya itu seperti orang yang berjaga di perbatasan dalam kondisi perang. Orang yang menunggu salat dengan salat, sama kita ini maghrib menunggu isya. Lalu bagaimana kemudian di antara maghrib ini diisi dengan kajian yang seperti ini, membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberatkan amal kebaikan kita di akhirat, lalu kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian rutin kita dari dua kitab. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua adalah kitab Bulughul Maram. Masih pada kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini penting sebab ujian beragama ini adalah ujian melaksanakan sesuai dengan perintah. Sesuai dengan perintah. Sebab kita ingin melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang beragama 476 atau yang kemudian dia dahulukan, nafsunya dia dahulukan, maka ini tidak tepat di dalam beragama. Hadisnya datang dari Asma binti Abi Bakr. Ini saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi beda ibu. Jadi Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah binti Abu Bakar itu bersaudari sebapak, tapi beda ibu. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada anhuma pakai lori, maksudnya berarti dia dengan bapaknya itu Islam. Ya, kalau anhu saja berarti dia saja yang Islam. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti Umar saja yang dimaksud, yang dimohonkan ridha. Kalau Asma binti Abi Bakrin berarti Asma dengan Abu Bakar bapaknya. Radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Kalau dua orang anhuma, laki-laki perempuan. Ya. Kalau banyak laki-laki anhum. Jadi kalau mengatakan sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabiat perempuan anhunnah. Nah, itu perbedaannya. Kalau ini biasa susah-susah tuh ya aku masih pajang salat jenazah. Karena menggunakan domir. Jangan sampai yang disolati ini adalah perempuan pakai domir kata ganti laki-laki. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Padahal makun ridiyolona.
Ya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalha. Tapi tidak, itu nama susah. Artinya itu tinggal perubahannya saja. Bagaimana kalau 2 orang di depan, bagaimana kalau 3 orang di depan, tak, bagaimana kalau campur laki-laki perempuan, misalnya terjadi musibah, ya, yang disalati itu lebih daripada 1 orang. Nah, ini disinilah pentingnya kita ketahui. Nah, ini yang paling penting yang mengetahui ini Pak Imam. Pak Imam harus tahu. Jangan Allahumma ighfir lahu terus. Ini bagi Pak Imam itu fardu ain. Harus dia tahu. Bagi jamaah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah tentang penyelenggaraan jenazah ini. Kalau kita sekarang bisa menghukumi bahwa DKM masjid itu fardu ain bagi dia untuk mengetahui prosesi jenazah. Ya, fardu ain. Kenapa? Karena masyarakat kalau misalnya kematian itu ke masjid. Fardu ain bagi dia. Jadi kalau masjid tidak siap, maka satu kampung berdosa nanti. Tidak ada yang mengetahui prosesi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan sunnah. Ya. Sampai pernah kejadian, ini teman alumni senior diceritakan oleh guru kami di pesantren. Ya, baru masuk pesantren, dia telung pulang. Tiba libur Ramadan, dia nasoku guruna. Lalu kemudian karena dari pesantren dianggap ustaz. Kemudian kematian di kampungnya, disuruh salat tidak nisa dia pernah kena guru dia tahu makan dia puisa ni nasempajang naruku nasujud tu. Ya kutanani maka disebut aku nasa mi tetap masuk pajak tomate napa nengke sujud naruku. Macam tu apa balik maka do anu masih mega dosa na. Ya. Sedih itu maka dia salar ke apa? Ya. Jadi harus dipelajari fardu ain. Radhiyallahu anhuma annaha, ya, bahwa sesungguhnya ini yang dimaksud Asma, dia qalat berkata ataitu Aisyata, saya pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, saudarinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hina ketika khasafatis syamsu, khasafat ya terjadi gerhana matahari. Wan nasu qiyamun, ya, sedangkan orang-orang qiyam sedang melakukan salat. Wa hiya qa'imatun tusalli, dan Aisyah juga ya sedang melaksanakan salat. Fakultu, maka saya berkata, malin nasi. Artinya Asma itu berkata kepada Aisyah ya, radhiyallahu anha, malin nasi. Artinya agan lebih kau tuh magina sempajang. Fa asyarat biyadiha nahwas samai. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu asyarat, memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk nahwas sama, ke langit. Sempajangnya. Ya, itu sempajang di rumah bicara. Faqalat, lalu dia mengatakan subhanallah. Ya. Mengucapkan subhanallah. Fakultu, maka saya berkata ayatun. Ya, ini intonasinya ayatun, ya, begitu. Apakah ini terjadi karena gerhana? Karena muncul tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah? Aisyah mengatakan qalat bi ra'siha. Aisyah menjawab dengan kepalanya. Kado, ya. Ini tuh sempajang ya.
Birasiha an-na'am, bahwa iya. Ya. Falamman sarafa, maka ketika selesai insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, hamidallaha, memuji Allah, wa asna alaihi, dan ya memuji Allah, hamidah memuji, asna memuji juga, ya, dengan berulang-ulang kali. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, lam arahu, yang belum pernah saya lihat, illa wa qad ra'aituhu fi maqami hadza, kecuali sekarang saya telah melihatnya di tempat saya ini. Hattal jannata wan nara, sampai surga dan neraka saya lihat. Surga dan neraka saya lihat. Wa uhiya ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kuburi, bahwa kalian itu akan diuji, akan ditanyai di alam kubur, qariban min fitnati dajjali, yaitu dekat dengan fitnah dajjal. Fa ammal mu'minu awil muslimu, maka adapun orang yang beriman atau orang muslim, orang Islam, di sini dia ragu, la adri ayyadhalika qalat Asma'u, ya, saya tidak tahu kepastiannya bagaimana teksnya, ya, dari ucapan Asma. Fayaqulu, ini sambungannya, adapun orang beriman atau orang Islam, maka dia akan mengucapkan, Muhammadun ja'ana bil bayyinati, Muhammad telah datang membawa bukti-bukti yang nyata, terang. Fa'ajabnahu, lalu kami meresponnya, menerima ajakannya. Wa amanna, dan kami beriman. Ini nanti ditanya di kuburan. Maka orang beriman akan mengucapkan itu. Orang yang paling dia kenal, tidak pernah dia lihat, tapi yang paling dia kenal, yang dia ikuti, yang selalu terbayang ketika dia beribadah, beramal, itulah nanti yang kemudian dia ucapkan. Muhammad yang telah membawa bukti-bukti yang nyata. Setiap hadis-hadisnya, seruannya kami ikuti dan kami beriman. Fayuqalu, maka orang ini dikatakan kepadanya, nam, tidurlah. Dikubur ketika orang-orang disiksa, justru dia disuruh tidur. Nam, ya, tidurlah. Tidurlah dengan nyenyak. Nam salihan, ya. Tidurlah dengan nyenyak. Ada ketoma tindro, ya, sita selesai. Ini tidak. Tidur dengan nyenyak, salihan. Alimna annaka muqinun, kami tahu bahwa engkau itu adalah orang yang yakin. Subhanallah. Ini keutamaannya orang yang mengenal Rasulullah, mengikuti Rasulullah, yakin terhadap petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal munafiqu, adapun orang munafik, awil murtabu, atau orang yang ragu, di tengah-tengah mau apa? La adri ayyadhalika qalat Asma, kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu mana redaksi yang pastinya yang diucapkan oleh Asma. Fayaqulu, orang munafik atau orang yang ragu nanti di alam kubur, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu. Ini kan nanti pertanyaan sebenarnya, ya, ditanya nanti di kubur itu, ditanya marrabbuka, ditanya siapa orang ini, ya, yang dimaksud Rasulullah. Orang beriman dia akan menjawab, Muhammad, dialah yang membawa bukti yang nyata, kami selalu mengikuti petunjuknya dan kami beriman kepadanya. Tapi orang yang munafik atau orang yang ragu tidak mengenal siapa Rasulullah. Dia tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu siapa orang ini. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkan. Kecucuan Mbak. Orang yang sering membaca hadis-hadis Rasulullah, maka dia akan mendapati
dan mengenal bagaimana ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda itu dengan ucapan manusia biasa. Makanya para ahli hadis, orang-orang yang hidup dengan perkataan Rasulullah, mereka tahu. Aku tanyai, apakah hadis ini sahih? Tidak, itu bukan hadis. Ini hadis. Kenapa dia tahu? Kosakata yang digunakan oleh Rasulullah dia sudah tahu. Ya. Cara Rasulullah merangkai kalimat dia sudah tahu. Ya. Dan ciri-ciri hadis-hadis palsu itu ya kentara, seperti memang dibuat-buat. Ya, redaksinya dipaksakan. Nah, orang yang mengetahui hadis maka dia akan tahu, oh ini bukan hadis ini. Baik. Ini adalah riwayat satu sebelum terakhir, jadi yang 6744 nanti ini adalah akhir dari bab mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ambil beberapa faedah dari riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha yang pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dalam situasi sedang pelaksanaan ya salat gerhana. Ya. Pertama, kita ambil dulu intinya. Bahwa fokus pembahasan dari hadis ini yaitu ucapan Muhammadun ja'ana bil bayyinati. Inilah persesuaian antara hadis dengan pembahasan. Yaitu pembahasan kita kan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu judul babnya. Judul kitabnya adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Umar, cerita tentang Umar radhiyallahu anhu pada pertemuan sebelumnya itu contoh al-i'tisam bil kitab, berpegang teguh terhadap Al-Quran. Sedangkan riwayat ini adalah contoh berpegang teguh terhadap sunnah. Adalah dalil berpegang teguh terhadap as-sunnah. Jadi salat itu tidak tutup mata. Makruh hukumnya orang salat menutup mata. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang lewat di depanmu maka lawan dia. Ya, dilawan. Kalau dia maksa, kita lawan dia. Ya, artinya tidak boleh lewat. Nah, ini masalahnya kalau orang tidak tahu. Ya, kelima akhir. Kalau kalah, yang lebih besar mudaratnya lagi. Ya, kalau orang sholat maka pejamkan mata, biar apa yang lewat di depannya tidak bisa juga dihalau. Ya. Ada interaksi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, rumahnya sempit, ya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu ya, kalau berdiri melintang lagi, ya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mau sujud nampak biris, ya, seperti itu. Ya. Jadi sholat ini bukan seperti ya, walaupun sakral tapi tetap ya ada interaksi. Kalau misalnya hal-hal yang dianggap penting. Ya. Maka sebenarnya ini dianggap sesuatu yang melampaui batas. Kalau ada hal-hal perbuatan yang dianggap tidak boleh dilanggar, bergerak sedikit pun tidak boleh, sementara sholat sendiri boleh. Misalnya ke dalam baris berbaris, namun maka dia itu dulu di kakak. Sholat gatal boleh digaruk. Ya, subhanallah. Jadi bayangkan, aturan Allah ada kelonggaran, aturan manusia menyusahkan. Ya. Pandangan ya, rata-rata air tidak boleh berkedip, tidak boleh bergerak. Ya, biar ada bom mau meletus tidak boleh pindah dari tempat. Ya, ini aturan-aturan salat boleh.
Subhanallah ya, memberikan syariat yang menciptakan langit dan bumi, ya justru lebih mudah diamalkan syariat-syariatnya daripada aturan-aturan manusia. Maka sebenarnya kalau orang mau berpikir, ya, maka lebih mudah mengamalkan syariat Allah, termasuk hukum-hukumnya dalam bernegara. Lebih mudah. Kenapa? Karena yang memberikan aturan ini yang menciptakan langit dan bumi, begitu pula yang menciptakan manusia dengan kemampuan manusia. Daripada ya orang yang membuat misalnya aturan, ya paling yang hadir berapa orang yang berkumpul di situ, berkumpul semua ahli, tapi pasti ada yang luput darinya. Mana lagi yang ikut rapat atau memberikan keputusan di situ, dia ikuti hawa nafsunya. Mana lagi dorongan-dorongan kelompoknya. Jelas kemana arahnya kalau kita mengikuti aturan manusia. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannasu qiyam. Jadi di sini ya ada interaksi antara Asma dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, selama ini kemudian tidak masuk juga, tidak termasuk di dalam mempermainkan salat. Tidak termasuk di dalam mempermainkan salat. Jadi kalau satu saat, misalnya saja, ini yang sering juga, salat, HP-nya bunyi, dia biarkan di situ. Satu masjid itu dengarkan nada deringnya. Nah, kenapa tidak diambil, matikan? Mana lagi mudaratnya lebih besar? Dan itu tidak membatalkan salat. Ya. Kadang memang orang lupa kan? Kadang orang lupa masuk di dalam masjid, mematikan HP-nya. Atau misalnya kita sholat, ada anak kecil, 2-3 orang atau 2 orang, macul culeh, ya bisa tarik satu, kemudian ganti posisi, ini mat tengah, boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dengan ya Ibnu Abbas, kalau bukan Nu'man bin Bashir, ya ketika bergabung Nabi sholat tahajud, dia berdiri di kiri, Nabi putar, ambil dia simpang di kanannya. Bahkan Nu'man bin Bashir ketika, saya lupa apakah Nu'man bin Bashir atau Abdullah bin Abbas, karena kedua-duanya ini ya sering bermalam di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengantuk itu Rasulullah kekening dah culin. Ini salat kekening. Jadi salat itu tidak seperti yang kita bayangkan, ya sakral tapi tidak, ya tetap sesuai petunjuk. Ya, salat itu misalnya gerakannya itu apa pada roboh, patah-patah, enggak, tidak. Proporsional itu enggak begitu. Ya, karena kita lihat orang sholat itu seperti robot. Ada ukurannya, ya, atau apa, tidak begitu. Ini bukan baris berbaris, bukan. Ya, sholat ini mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini bahwa salat gerhana, ya, salat gerhana. Ini salat gerhana murni itu tanda kebesaran Allah. Ketika putra Rasulullah SAW yaitu Ibrahim meninggal, istilahnya yang kayak mat tedungnya ini, biasa itu kalau ada arum meninggal itu pertepatan itu, kalau dicocokkan, tidak, itu tanda-tanda kebesaran. Tidak ada hubungannya, kata Nabi SAW, bukan karena limauti ahadin, karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang, tidak. Itu murni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang seperti itu, maka salatlah, maka banyak berdoalah. Itu petunjuk Nabi SAW. Ya.
laksanakan sholat gerhana. Di antara sunnahnya, orang yang memanggil sholat itu diucapkan as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah. Nah, ini kalau sholat gerhana. Maka ini tidak boleh diberlakukan pada semua sholat. Ya, sama seperti apa namanya ini? Salat tarawih. Ya, salat jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Nah, ini ada petunjuknya cuma pada sholat gerhana, bukan sholat-sholat yang lain. Apalagi kalau sholat la ilaha illallah itu kurang tepat maknanya ya. Adapun sholat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksanaannya ya, dan ini dilihat dengan mata, bukan dengan hisab. Oh, akan terjadi gerhana begini jam sekian. Tidak, itu prediksi. Kalau tidak lihat, jangan sholat. Kalau tidak terjadi, jangan sholat. Walaupun sudah ada prediksi. Agama ini mudah. Ya, sama dengan penentuan ya, masuk dan keluarnya bulan itu. Ya, seperti Ramadan. Ya, agama ini mudah. Yang kita lihat, dan Allah yang berkuasa memunculkan dan tidak memunculkan. Jadi kalau kita lihat sholat, kalau tidak ada ya itu ya sempat aja. Walaupun prediksinya akan terjadi jam sekian sampai jam sekian. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Kemudian dianjurkan mengeraskan suara. Kemudian pelaksanaannya terdiri dari 2 rakaat. Terdiri dari 2 rakaat, tapi setiap rakaat itu terdiri dari 2 ruku. Ya, jadi 4 ruku, 4 sujud. Ya, itu pelaksanaan dalam satu riwayat ya, dan ini pendapat periwayat yang paling sahih. Ada juga ya 3 rukunya. Kalau nanti dapat 3 ruku, jadi 6 semua dalam 2 rakaat, ada begitu. Ada juga 5. Ada riwayat menyebutkan 5, dan ini pendapat yang paling lemah. Jadi ke-5 ruku. Nah, sujud itu tetap 2 kali, sama dengan salat biasa. Sujud pertama, sujud kedua, baru berdiri lagi. Kemudian bacaannya ya, rakaat pertama itu dalam riwayat dijelaskan nahwa suratil Baqarah. Kira-kira panjangnya seperti surah Al-Baqarah. Ketika sebelum ruku ya. Ketika ruku bangkit lagi, sambung bacaan, itu lebih pendek lagi. Ya, seperti itu, rukunya juga begitu. Jadi semakin menambah, semakin pendek dia. Ruku bacaannya dan rukunya. Itu salat. Kemudian setelah itu ya ada khutbahnya. Itu sekilas tentang salat ya gerhana. Kemudian dari riwayat ini menjelaskan bahwa perempuan juga, yang kita tahu kan bahwa laki-laki itu ar-rijalu ya yusabbihur rijal, laki-laki itu mengucapkan subhanallah, perempuan itu menepuk tangannya. Kan itu aturan umum. Nah, dalam riwayat ini ternyata kita lihat bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan subhanallah. Apakah boleh? Boleh. Yang pertama, kalau misalnya semuanya perempuan, maka menegurnya boleh subhanallah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tempatnya jauh dari laki-laki, maka perempuan boleh mengucapkan subhanallah. Ya, intinya tidak terdengar sama laki-laki. Nah, ini aturan di dalam salat. Karena kan ya mendengarkan suara perempuan ini ya kalau dalam ibadah itu akan besar pengaruhnya. Di luar ibadah juga. Cuma tetap ada interaksi komunikasi.
Yang penting perempuan ini tidak boleh wala takhda'na bil qaul, jangan ketika berbicara itu tidak mendayu-dayu. Ya, memang ya tidak boleh dibuat-buat sehingga kemudian orang yang mendengarkannya itu tertarik. Ya. Jadi biasa saja interaksinya. Tapi bukan juga seperti laki-laki. Ya. Majorok-jorok. Tidak boleh berlemah lembut ya, tapi bukan juga kasar. Misalnya ada penjual perempuan, lokam beli, halo beli. Kita siaga yang kau gina gitu. Dia taruh di pelindung bawah. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu. Intinya fitnah yang mau dihindar. Kemudian di sini ada masalah akidah. Masalah akidah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkadang disingkap padanya dan diperlihatkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui ilmu gaib ketika Allah memberitakannya. Ya, jadi dalam masalah beriman bahwa Rasulullah mengetahui ilmu gaib itu ada dua. Ada shadiq, ada kadzib. Shadiq artinya orang itu benar ketika mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui ilmu gaib, ketika dia mengatakan Rasulullah mengetahui ilmu gaib ketika Allah memberitahukan kepadanya. Itu shadiq. Kadzib kalau dia mengatakan bahwa Rasulullah dapat mengetahui ilmu gaib dengan sendirinya. Popananepu elo nesengi. Kapan dia inginkan dia akan tahu. Tidak. Ini ya akidah yang keliru, tidak benar. Ini Rasulullah. Bagaimana lagi orang yang kemudian katanya punya karamah, ya seolah-olah dia punya keinginan. Elona nisten. Nah, ini tidak benar. Itu kerjasama dengan syaitan ini. Ya. Maka dan ita anu malindrungnya, ya ditemani anu malindrung. Anu dilindrungnya dia dita ini. Ya. Jadi itu tidak benar. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, yaitu pendusta atau bekerja sama dengan jin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa. Katakan tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu ketika diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man irtada, kecuali orang yang Allah ridai ya, min rasulihi, dari rasulnya Allah beritahukan tentang perkara gaib. Ya, karena ada orang yang ya selalu menjual-jual agama dari sisi ini. Apakah dia gelarnya kiai atau habib atau apa, ya. Dia memang punya bentuk-bentuk yang seperti orang mengetahui perkara gaib. Ya. Oh, tiba-tiba dia takamenye, boleh itu nabi tak. Atau dia melambaikan tangan seolah-olah subhanallah. Apalagi kalau ya, dia katakan bahwa Rasulullah datang di tempat-tempat ibadahnya orang lain, gereja misalnya, tidak mungkin. Ya, itu setan itu. Atau memang dia buat-buat untuk seolah-olah dia memiliki karamah. Banyak orang seperti itu. Ya, dia setting bicara sendiri. Seolah-olah engkau bicara, padahal dia enggak. Hanya mau terlihat hebat. Ada komunikasi dengan dunia luar. Lalu kemudian dalam riwayat ini, dalam masalah akidah, isbatu, ya, jadi menetapkan adanya azab kubur. Menetapkan adanya azab kubur. Dalam riwayat dijelaskan bahwa ya, bahwa orang itu kalau sudah dikuburkan maka datang malaikat. Maka dia didudukkan, ditanya, ya. Ya, tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa ini, ya, yang dimaksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dalam riwayat lain itu dilengkapi
ini, bahwa ketika dia menjawab dengan benar dikatakan, diperlihatkan, inilah tempatmu di neraka, tapi Allah gantikan dengan maq'ad, tempat duduk di surga. Tapi kalau orang munafik, maka kemudian dia dipukul dengan palu-palu besi, ya, ya, atau pukulan apa, alat pemukul yang terbuat dari besi. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang akan disiksa itu ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Kan jasad, ya. Di situ menggunakan kata hamba dalam riwayat itu didudukkan. Ya, duduk berarti jasad. Ya. Lalu kemudian dia mendengarkan suara orang-orang sudah pulang yang mengantarnya. Lalu kemudian dipukul, itu kan jasad. Ya. Jadi ada 3. Ada siksaan ruh dan jasad, ada siksaan jasad saja, ada siksaan ruh saja. Misalnya siksaan ruh, ketika dia dihinakan, tersiksa batinnya. Ya. Ketika Allah tidak ajak dia bicara, tersiksa batinnya. Ketika Allah tidak mensucikannya, tersiksa batinnya. Nah, ini ancaman bagi siapa? Orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Kata Nabi SAW, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. 3 orang yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah. Salah satunya adalah al-musbil, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Ya, gampang mutu sih, malah suruh jaim gampang. Daripada dia yang tangaki Allah Ta'ala, tidak diajak bicara. Ya. Maka kebetulan Ustaz tidak sombong. Sombong itu tidak mesti dari niat, tapi bangkaukan. Sombong itu ketika Allah mengatakan jangan begini, kamu begitu. Tidak ada dalam hatinya kesombongan, tapi dia menentang perintah Allah, perintah Rasulullah, itulah kesombongan. Ketika itu kasih dia tikuk kesombongan. Betul tidak ada. Cuma perbuatan yang menentang perintah Allah, itulah kesombongan. Makanya kata ulama, menjulurkan di bawah mata kaki sebenarnya itulah kesombongan. Karena ada hadis manjar thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan kainnya karena sombong, ya. Maka dia mengatakan, oh berarti kalau tidak sombong dia itu natang. So. Kemudian ada masalah akidah Dajjal juga, ya. Dajjal ini ada 2. Ada Dajjalin, tanda-tanda hari kiamat. Ada 3 tanda hari kiamat, ya. Ada kecil, ada pertengahan, ada besar. Kecil ini sesuatu yang terjadi dan sudah lewat, seperti Rasulullah diutus. Nah, itu sudah lewat. Kemudian pertengahan itu muncul, kemudian terus bertambah. Nah, ini munculnya Dajjal. Dalam riwayat disebutkan 30 Dajjal. 30 Dajjal. Kadzabun, mereka pendusta. Yadda'una nubuwah, mereka mengaku-ngaku nabi. Kok di Indonesia sagam Yemen nih. Yang kemau kapan sisa? Karena 30 semua, ya, di negara-negara lain tidak tahu berapa. Mungkin di Indonesia paling banyak. Paling banyak dia cetak nabi. Subhanallah. Dajjal, ya. Dajjal ini manusia biasa. Cuma kemudian dia, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepadanya, ya, dia bawa surga neraka. Dan surga pada dia itulah neraka, neraka pada dia itulah surga. Ya, tertipulah orang-orang yang tertipu. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan setelah azan. Allah Ta'ala ala wa ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari kitab Sahih Bukhari. Kita baca hadis yang kedua. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi mengatakan, da'uni ma taraktukum, ya.
laksanakanlah apa yang saya telah tinggalkan untuk kalian, kepada kalian. Innama halaka, bahwa halaka, ya, binasa, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, bisu'alihim, karena pertanyaan mereka, banyak bertanya, waqtilafihim, dan penyelisihan mereka, ala anbiyaihim, kepada para nabi mereka. Idza nahaitukum an syai'in, maka jika saya melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa idza amartukum, dan jika saya perintahkan kepada kalian, bi amrin, terhadap satu perkara, perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini fokusnya, ya, kata Nabi SAW, da'uni ma taraktukum, laksanakan saja apa yang saya tinggalkan. Bukan untuk diperdebatkan sunnah-sunnah Rasulullah, untuk diamalkan, ya, bukan untuk dibicarakan saja, tapi untuk diamalkan. Kemudian, ya, di sini dirincikan, yang saya larang tinggalkan, yang saya perintahkan laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, inilah fokusnya, bahwa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab kebinasaan orang-orang terdahulu itu karena banyak tanya, tapi tujuannya bukan untuk mengikuti, bertanya untuk mencari celah, mencari-cari, ya, kekurangan, ataukah, ya, celah supaya dia mendapatkan, ya, kesempatan untuk lari dari syariat. Nah, ini dikhawatirkan orang-orang yang banyak bertanya. Tapi kalau bertanya karena tidak tahu petunjuknya, memang diperintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian banyak menyelisihi. Nah, ini sebab kebinasaan. Banyak menyelisihi para nabi. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara perintah dengan larangan. Kalau perintah, laksanakan sesuai kemampuan. Bukan sesuai kemauan, ya, beda itu kemauan dengan kemampuan. Ya. Kemauan dengan kemampuan. Karena ada orang pahami kemampuan itu kemauan. Elo-elona, bukan. Kemampuan itu batas maksimal. Kodenya dulu itulah batas kemampuan. Ya. Kemudian kalau larangan harus ditinggalkan. Ya, tidak ada bilang sedikit saja, tidak ada. Ya, jadi kalau ada perintah dari syariat, lakukan. Sebagian saja bisa dilakukan, sebagian saja dilakukan. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Yang tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Tapi kalau larangan, tidak boleh bilang cedek nah. Selini cedek nah bawa selini. Seni dolo pigo. Tidak boleh, semuanya harus total ditinggalkan. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam.